Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan final project statistika, yaitu laporan hasil penelitian tentang daun Ophiopogon jaburan variegata subfamily Nolidae dan Dracaenoideae. Oke, pertama-tama perkenalkan dulu. Di sini nama saya Zafran Kiseswara dari NIM 1030124001906. Di sini ada saya Muhammad Abdar Sinurat dengan NIM 103012400406. Saya Ahmad Fadila Mukson dengan NIM 103012400309. Dan saya Gandes Tiara Banada dengan NIM 103012400278. Oke, yang pertama-tama di sini saya akan membahas tentang pendahuluannya dulu. Jadi penelitian ini bertujuan untuk meneliti perbedaan morfologi antara tanaman dari subfamili Nolidae dan subfamili Dracaenoideae dari Ophiopogon jaburan variegata, khususnya dalam hal panjang, lebar, dan daunnya. Untuk memastikan data yang diperoleh akurat, sebanyak 200 sampel daun dikumpulkan dan diukur dengan teliti. Dengan terkumpulnya data, kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak RStudio untuk menggali lebih dalam perbedaan morfologi daun antara kedua subfamili tersebut. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketika data-data tersebut diubah ke dalam scatter plot akan menjadi seperti apa hasilnya. Oke, yang berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data. Melihat dari box plot yang ada, bisa disimpulkan bahwa panjang daun subfamili Dracaenoideae umumnya lebih panjang dibandingkan Nolidae. Hal ini terlihat jelas dari posisi garis median pada box plot yang lebih tinggi dari subfamili Dracaenoideae, menunjukkan bahwa panjang daun pada kelompok ini lebih besar secara keseluruhan. Pengumpulan data ini diambil secara asak pada kedua subfamili. Setiap sampelnya diukur untuk panjang, lebar, dan diagonalnya, lalu dianalisis dalam visual data yang menghasilkan seperti box plot di atas. Dan melihat dari box plot yang ada, dapat disimpulkan bahwa panjang subfamili Dracaenoideae ini umumnya lebih panjang dibandingkan Nolidae. Hal ini terlihat jelas dari posisi garis median pada box plot yang lebih tinggi dari subfamilinya. Oke, yang berikutnya itu ada box plot lebar daun berdasarkan jenis subfamilinya. Dari box plot itu kita bisa lihat bahwa rata-rata daun subfamili Dracaenoideae lebih lebar dibandingkan Nolidae. Hal ini terlihat dari kotak berwarna merah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kotak berwarna jingga yang menunjukkan perbedaan lebar daun kedua subfamili tersebut. Selain itu, posisi median pada kotak merah lebih tinggi yang mengindikasikan bahwa sebagian besar spesimen dan subfamili Dracaenoideae memiliki lebar daun yang lebih besar. Dengan kata lain, data subfamili Dracaenoideae cenderung tersebar di nilai lebar yang lebih besar dibandingkan dengan Nolidae yang median dan distribusinya lebih rendah. Selanjutnya, pada box plot diagonal daun berdasarkan jenis subfamili, melihat box plot yang ditampilkan, bisa disimpulkan bahwa rata-rata diagonal daun subfamili Dracaenoideae cenderung lebih panjang dibandingkan Nolidae. Ini terlihat jelas dari posisi garis median pada box plot, yang lebih tinggi untuk subfamili Dracaenoideae, menunjukkan bahwa diagonal daun pada kelompok ini lebih besar secara keseluruhan. Selain itu, rentang nilai atau interquartile range pada subfamili Dracaenoideae juga tampak lebih luas, yang menunjukkan variasi ukuran diagonal daun yang lebih besar. Sementara itu, subfamili Nolidae memiliki distribusi yang lebih terpusat dengan nilai diagonal yang lebih kecil dan rentang yang lebih sempit, menandakan ukuran daun yang lebih seragam dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, korelasi antara panjang, lebar, dan diagonal daun, melihat visualisasi tersebut,
dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel ini memiliki hubungan yang sangat erat dan positif. Hal ini terlihat dari ukuran lingkaran yang penuh dengan warna yang dengan seragam gelap, menunjukkan koefisien korelasi mendekati nilai maksimum. Korelasi positif ini menandakan bahwa semakin panjang daun, maka lebar dan diagonalnya cenderung meningkat, dan sebaliknya. Hubungan ini konsisten di antara ketiga pasangan variabel, yaitu panjang lebar, panjang diagonal, dan lebar diagonal, yang mengindikasikan bahwa dimensi daun saling berkaitan secara proporsional. Selanjutnya pada density plot panjang lebar dan diagonal daun, seperti yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa distribusi panjang daun cenderung lebih besar dibandingkan lebar dan diagonalnya. Hal ini terlihat dari puncak distribusi panjang daun yang berada pada rentang nilai lebih tinggi, sekitar 8-10 cm, dibandingkan dengan lebar yang puncaknya terletak di sekitar 3-5 cm. Sementara itu, diagonal daun memiliki distribusi yang berada di antara keduanya, dengan puncak distribusi mendekati nilai 7-9 cm. Variasi nilai juga terlihat dari bentuk kurva distribusi. Kurva panjang daun menunjukkan persebaran yang lebih merata di rentang nilai tinggi, sementara lebar daun menunjukkan distribusi yang lebih terpusat dan tajam pada rentang nilai kecil. Diagonal daun memiliki kurva distribusi yang lebih lebar, menandakan variasi nilai yang lebih besar dibandingkan lebar, tetapi lebih kecil dibandingkan panjang daun. Berikut histogram panjang daun. Berdasarkan histogram yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa distribusi panjang daun menunjukkan pola tertentu. Sebagian besar panjang daun terkonsentrasi pada rentang 6-7 cm. Dengan frekuensi tertinggi pada interval tersebut, hal ini menunjukkan bahwa panjang daun dalam kelompok rata ini cenderung berada di sekitar rentang tersebut. Selain itu, terdapat frekuensi yang lebih rendah pada rentang panjang daun yang lebih kecil, sekitar 5 cm. Dan frekuensi yang kembali meningkat pada panjang daun 8-9 cm. Pola distribusi ini mencerminkan adanya beberapa kelompok panjang daun yang mendominasi, dengan variasi distribusi yang cukup beragam. Berikutnya ada histogram lebar daun. Melihat histogram yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa distribusi lebar daun didominasi oleh kategori dengan rentang nilai 3-4 cm, dengan frekuensi yang sangat tinggi dibandingkan kategori lainnya. Ini menunjukkan bahwa mayoritas daun memiliki lebar di kisaran tersebut. Sebaliknya, kategori dengan rentang 4-5 cm memiliki frekuensi yang jauh lebih rendah, menandakan bahwa lebar daun di kisaran ini jarang ditemukan. Tidak ada kategori di luar rentang ini, yang menunjukkan bahwa lebar daun secara keseluruhan cukup terpusat pada dua interval tersebut. Distribusi ini mengindikasikan variasi lebar daun yang rendah di dalam dataset. Berdasarkan histogram yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas daun memiliki diagonal yang berada pada rentang 7-8 cm dengan frekuensi tertinggi dibandingkan rentang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran diagonal daun paling sering berada di kisaran tersebut. Rentang 10 cm juga memiliki frekuensi yang cukup besar, meskipun lebih rendah dibandingkan rentang 7-8 cm. Sementara itu, ukuran diagonal daun yang lebih kecil seperti pada rentang 6 cm memiliki frekuensi yang jauh lebih rendah. Pola ini mengindikasikan bahwa ukuran daun sebagian besar berkumpul pada rentang tertentu, dengan variasi yang cenderung terbatas di sekitar nilai-nilai tersebut. Oke, berikutnya scatter plot panjang dan lebar daun. Berdasarkan scatter plot yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara panjang daun dalam sentimeter dan lebar daun pada kedua subfamili, yaitu Dracaenoideae dan Nolinoideae. Sebagian besar data menunjukkan pola distribusi yang linear, di mana peningkatan panjang daun cenderung diikuti oleh peningkatan lebar daun. Subfamili Dracaenoideae diwakili oleh titik ungu dan Nolinoideae diwakili oleh titik hijau, memiliki pola distribusi yang serupa, meskipun terlihat beberapa variasi kecil dalam persebaran data masing-masing subfamili. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara panjang dan lebar daun cukup konsisten di antara kedua kelompok, dengan kecenderungan berkumpul pada garis tren yang sama. Berdasarkan scatter plot yang ditampilkan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dari panjang daun
dan diagonal daun pada kedua subfamili, yaitu Dracaenoideae dan Nolinoideae. Sebagian besar data menunjukkan pola distribusi yang linear, di mana peningkatan panjang daun cenderung diikuti oleh peningkatan diagonal daun. Subfamili Dracaenoideae diwakili oleh titik kuning dan Nolinoideae diwakili oleh titik merah. Memiliki pola distribusi yang serupa, meskipun terlihat beberapa variasi kecil dalam persebaran data masing-masing subfamili. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara panjang dan diagonal daun cukup konsisten di antara kedua kelompok dengan kecenderungan berkumpul pada garis tren yang sama. Lalu, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, ditemukan perbedaan signifikan dalam karakteristik morfologi daun antara subfamili Nolinoideae dan Dracaenoideae. Dari Ophiopagon jaburan variegata, daun dari subfamili Dracaenoideae cenderung memiliki panjang, lebar, dan diagonal yang lebih besar dibandingkan dengan Nolinoideae. Hal ini terlihat dari perbedaan median pada box plot serta pola distribusi data pada histogram dan density plot. Selain itu, analisis korelasi menunjukkan hubungan positif yang erat antara panjang, lebar, dan diagonal daun di kedua subfamili ini. Hubungan linear ini konsisten meskipun terdapat variasi kecil antara subfamili. Perbedaan morfologi ini juga menghadirkan beberapa beragam scatter plot yang mencerminkan distribusi data dan hubungan antara dimensi-dimensi daun. Variasi ini menunjukkan perbedaan adaptasi dan struktur di antara dua subfamili tersebut. Oke, boleh digeser dulu ke bawah. Ini untuk hasil-hasil dokumentasi yang telah kami laksanakan di lapangan. Di sini untuk foto pertama, kita sedang mengukur pada daunnya yang terbagi menjadi dua jenis. Terus yang berikutnya kita sedang melihat mana daun yang layak untuk diteliti gitu, yang masih bagus, dan daun yang sudah tidak layak. Untuk link YouTube-nya akan kami lampirkan pada proposal ini di link yang akan disediakan. Sebelumnya mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6, untuk presentasi tugas akhir dari statistika ini. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.